Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang teks debat ya. Kalau kemarin kan kita membahas tentang berbicara dengan bercerita. Nah, sekarang kita akan belajar tentang debat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah kita berdoa, Ibu akan presensi kalian masing-masing terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Syahrul Arifin. Hadir, Bu. Ya. Yang kedua yaitu Sri Dewi Ayu Shefa. Hadir, Bu. Ya. Yang ketiga Oksana Jayawardani. Hadir, Bu. Ya, selanjutnya Mbak Hana Agustina. Hadir, Bu. Selanjutnya Wulan Indah Sundari. Hadir, Bu. Ya, selanjutnya Pia Nopisatu Sophia. Hadir, Bu. Alhamdulillah ya, semuanya hadir tanpa terkecuali. Dan kalian selalu jaga kesehatan. Di masa yang seperti ini, kalian tetap hati-hati dan tetap di rumah saja. Mari kita memulai pembelajaran. Untuk Mbak Wulan, minta tolong untuk share screen. Mbak Siva maksudnya. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Siva. Baik anak-anak, kita akan memulai ya. Pembelajaran teks debat. Selanjutnya Mbak Siva. Pengertian dari debat, yaitu debat adalah aktivitas untuk membahas sesuatu dan mempertahankan pendapat dengan memberikan alasan atau bukti. Bahkan, meyakinkan orang lain agar kebenaran pendapatnya dan kemampuan menggiring orang lain untuk memahami pemikiran mereka. Selanjutnya Mbak Siva. Tujuan dan manfaat dari debat itu sendiri. Yang pertama yaitu melatih keberanian mengungkapkan pendapat. Yang kedua, menambah wawasan. Yang ketiga, melatih berpikir kritis, logis, dan tangkas. Yang selanjutnya, memperoleh solusi alternatif yang bervariasi dari sebuah permasalahan. Debat bertujuan untuk menyampaikan dan mempertahankan argumen berkualitas dengan berdasarkan fakta, bukti, dan pola pikir yang logis, berinteraksi dengan orang lain yang berbeda argumen, memiliki beberapa manfaat debat, antara lain yaitu melatih keberanian diri untuk dengan mengikuti ajang debat, dan keberanian diri dalam berbicara, menambah wawasan. Yang kedua, dengan mengikuti debat, maka secara tidak langsung akan menambah wawasan, karena sering berargumen dan pendapat dengan lawan debat. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan logis. Nah, ketika berdebat kita ini dituntut untuk memaparkan argumen dengan data yang valid dan faktual. Hal inilah yang akan mendorong kita untuk terus berpikir kritis dan logis dalam berdebat. Selanjutnya, memperluas sudut pandang. Ketika berdebat, maka kita akan memperoleh informasi yang berbeda-beda
dari hal tersebut, maka akan memperluas sudut pandang terhadap suatu permasalahan. Yang selanjutnya, memperoleh solusi dari permasalahan. Dalam berdebat, kita akan berargumen mengenai permasalahan yang sedang terjadi. Kemudian, output dari debat tersebut akan memperoleh solusi dari permasalahan tersebut yang efektif dan efisien. Itu semua yaitu tujuan dan manfaat dari debat itu sendiri. Selanjutnya, bisa dilanjut Mbak Siva. Apa sudah terlihat? Apakah ada kendala ya Mbak Siva? Oh, baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu, iya Mbak, sudah. Oh, kok kembali lagi? Iya, sudah. Selanjutnya yaitu unsur-unsur debat. Yang pertama yaitu mosi. Mosi yaitu isu, permasalahan, hal, tema, atau topik yang menjadi bahan debat. Mosi biasanya berupa satu kalimat utuh, minimal berisi subjek, predikat, dan objek. Unsur debat yang kedua yaitu afirmatif. Tim afirmatif yaitu kelompok yang setuju dengan gagasan yang terdapat dalam mosi. Unsur yang ketiga yaitu oposisi. Mohon maaf, tadi terjadi kendala. Akan saya lanjutkan ya. Yang selanjutnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Oh, baik, maaf. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tadi sampai ke notulen kan. Notulen yaitu orang yang menuliskan jalannya suatu debat dan mencatat kesimpulan. Ada intinya notulen itu yang dia yang mencatat dari awal debat sampai akhir seperti itu. Bisa dilanjut Mbak Siva? Sebentar ya Mbak Ita, ini terkendala. Iya. Apa sudah terlihat? Sudah, Mbak. Ya, saya lanjutkan ya. Selanjutnya yaitu etika dalam debat. Yang pertama yaitu bertanya serius. Bertanya secara serius. Ketika bertanya kepada lawan debat harus bersungguh-sungguh. Bandingkan paparannya dengan data-data yang memang sudah dihimpun. Yang kedua, yaitu tidak menyinggung lawan debat. Tidak boleh menyinggung lawan debat mengenai kekurangan fisik dalam debat. Kondisi yang diutamakan yaitu pertarungan ide gagasan. Untuk itu, jika hendak menyinggung atau menyerang lawan debat dalam debat harus menyerang ide gagasannya, bukan fisik dari lawan tersebut. Jadi dalam debat itu tidak boleh kita terlalu emosi, jadi kita tuh
jadinya menyinggung seperti itu. Meskipun debat, tapi kita tuh harus seperti itu. Selanjutnya, data dan faktanya, agar dapat mematahkan argumen data dan fakta. Jangan adu. Nah, ini juga sangat penting, data dan fakta. Kita harus, jika mencari itu, materi tentang debat itu, kita harus melihatnya data itu valid atau tidak, fakta atau tidak. Nah, kita juga harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati, maka kita akan kalah dalam perdebatan tersebut. Lawan akan mematahkan argumen kalian, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu mematuhi peraturan debat. Pada saat melakukan debat dengan pebisnis, teman sekolah, atau lainnya, harus mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan debat tersebut, jika melanggar atau tidak mematuhi peraturan pada saat debat, maka akan didiskualifikasi atau hal lainnya. Dalam debat juga kita harus mematuhi peraturan, tidak semena-mena atau kayak terserah kita, seperti itu. Di dalam debat juga kita harus patuh dan sesuai dengan peraturannya, seperti itu. Bisa dilanjut, Mbak. Selanjutnya yaitu struktur dalam debat. Yang pertama yaitu, maaf itu salah ya, yang benar yaitu pengantar. Menjelaskan posisi si penyampai debat mengenai mosi, apakah afirmasi atau oposisi dari penegasan posisi tersebut. Debat dapat disampaikan dengan memberi awalan berupa gambaran umum atau topik yang diangkat. Kita di awal memberikan seperti arahan, seperti itu. Yang kedua itu argumen, menjelaskan alasan mengapa setuju atau tidak setuju akan suatu hal. Sertakan fakta dan bukti yang mendukung. Fakta dan bukti tersebut harus sejalan dengan alasan agar argumen menjadi logis. Yang selanjutnya yaitu debat. Pada debat, setiap tim bergantian mengomentari pendapat tim lain. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan itu berada pada akhiran, yaitu menegaskan kembali posisi si penyampai debat dalam mosi yang diangkat. Seperti itu. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya itu jenis debat. Yang pertama yaitu debat parlementer atau majelis. Debat yang biasanya terjadi di tataran eksekutif, yudikatif, atau legislatif suatu negara. Debat jenis ini biasa membahas undang-undang, kebijakan, atau hal-hal terkait ketatanegaraan. Yang selanjutnya, debat pemeriksaan ulang. Debat yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran argumen yang disampaikan atau yang dimaksudkan untuk memeriksa atau mereka ulang. Debat jenis ini mengandung banyak pertanyaan agar dapat mempertahankan posisi masing-masing. Jenis debat ini bisa ditemui dalam persidangan antara jaksa dan pengacara. Yang selanjutnya yaitu debat formal, konvensional, atau pendidikan. Debat yang terdiri dari dua kubu yang saling beradu argumen membahas suatu hal, tidak seperti kedua jenis sebelumnya. Beda ya dengan debat parlementer dan pemeriksaan ulang. Debat konvensional atau pendidikan ini beda lagi. Debat jenis ini lebih menitik beratkan pada pengembangan kemampuan masing-masing tim, seperti itu. Selanjutnya, urutan berbicara dalam debat. Yang pertama yaitu pembicara pertama atau afirmatif. Memberikan batasan masalah, memberikan status keadaan sekarang, menjelaskan definisi batasan masalah, memberikan penjelasan kenapa mosi ini penting untuk dibahas. Yang kedua yaitu oposisi. Atau pembicara dua itu mengkritisi atau membantah argumen pembicara satu, tim lawan, memberikan solusi, memberikan argumentasi, dan memberikan fakta. Pembicara tiga itu mengkritik pembicara satu dan dua tim lawan
menguatkan tim dengan contoh yang lebih dalam mengenai argumen dari pembicara 1 dan 2, dan tidak boleh memberikan argumentasi lagi. Yang selanjutnya yaitu penyimpulan. Menyimpulkan gimana caranya debat, memberikan kelemahan lawan, dan memberikan kelebihan tim. Kaidah kebebasan teks. Yang pertama, menggunakan kalimat kompleks. Pada teks debat biasanya menggunakan kalimat yang mempunyai lebih dari satu struktur dan lebih dari satu kata. Kerja kalimat kompleks atau kalimat kompleks. Yang kedua, yaitu menggunakan konjungsi. Pada teks debat sering memanfaatkan konjungsi untuk menghubungkan kata atau kalimat. Yang ketiga, menggunakan kata rujukan. Pada teks debat biasanya menggunakan kata rujukan sebagai memberi informasi seperti ini, itu, dia, beliau, di sini, di sana, dan sebagainya. Seperti itu yang bisa Ibu sampaikan dan jelaskan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Dari keterangan saya tadi, saya menerangkan tadi, saya ingin bertanya kepada Mbak Pia, apakah Mbak Pia sudah paham tentang apa itu debat? Sudah, Bu. Ya, silakan Mbak Pia dijawab. Ya, jadi debat itu adalah pembahasan pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan dan mempertahankan pendapat masing-masing. Seperti itu, Bu. Oh ya, bagus Mbak Pia. Berarti Mbak Pia mendengarkan ya. Iya, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Sebentar ya. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Mbak Syifa tentang apa itu sih mosi. Mbak Syifa, silakan menjawab. Di sini saya izin menjawab. Mosi adalah isu permasalahan yang menjadi bahan debat. Mosi bisa berupa satu kalimat utuh, minimal berisi subjek, predikat, objek. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Syifa. Jawabannya sudah tepat sekali. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada Mbak Osana. Unsur-unsur dari debat itu apa saja sih Mbak Osa? Baik Bu, di sini saya izin menjawab. Unsur-unsur debat diantaranya yaitu mosi, tim afirmatif, tim negatif atau oposisi, tim netral, moderator, dan notulen. Seperti itu Bu, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Jawabannya sudah tepat juga Mbak Osa. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada Mbak Wulan Indah. Sebutkan struktur dalam debat yang sudah saya jelaskan tadi ya, Mbak. Baik, Bu. Jadi, struktur dalam debat ada pengantar, argumen, debat, dan simpulan. Itu, Bu. Nah, ya Mbak Wulan, terima kasih. Sepertinya kalian sudah mendengarkan dengan baik ya apa yang sudah saya terangkan tadi. Dan setelah saya bertanya kepada kalian, kalian pun sudah memahaminya dan sudah menjawab dengan tepat. Apakah ada yang masih bingung atau ditanyakan, teman-teman? Saya izin bertanya, Bu. Ide kebahasaan teks debat itu bagaimana ya? Ya, silakan. Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya Mbak, saya akan menjelaskan lagi yaitu
menggunakan konjungsi, yang kedua, dan yang ketiga itu menggunakan kata rujukan. Seperti itu Mbak Hana. Mbak Hana, apakah masih kurang jelas jawaban saya? Sudah jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih. Sepertinya tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Sudah jelas? Nanti Tidak saya ada, juga Bu. akan kirimkan PPT yang sudah saya nanti saya akan mengirimkan PPT yang tadi saya presentasikan, saya jelaskan untuk kalian pelajari agar kalian lebih paham, dan di akhir pertemuan ini saya akan memberikan tugas, yaitu kalian mempraktekkan debat. Kalian membagi menjadi 2 kelompok. Kalian membagi kelompok sendiri ya nanti di kelas agar lebih mudah memilih temannya. Baik, Bu. Menjadi 2 kelompok. Baik, Bu. Dan nanti video debatnya itu di-upload di YouTube kelas kalian. Deadline 2 minggu ya anak-anak, biar tidak memberatkan kalian, agar waktunya panjang seperti itu. Saya tidak akan memberatkan kalian karena saya tahu debat itu sedikit rumit seperti itu. Kalian bisa benar-benar memahami agar hasilnya nanti maksimal. Seperti itu ya anak-anak. Siap, Terima Bu. kasih sudah join pada pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian sudah mendengarkan dengan baik, dan mohon maaf apabila saya ada salah kata atau tutur kata yang kurang jelas atau penjelasan yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.